Hai guys, di pagi hari yang cerah itu yang memperlihatkan Squidward yang sedang bersepeda santai karena hari ini merupakan hari libur tahunannya yang penuh dengan kecanggihan. Ia akan memanjakan dirinya juga dengan makanan di restoran yang mewah. Serta telah memiliki alamat jalan Kraken nomor 617 Avenue, ia pun berniat akan mengunjungi Sol the Soap Spawn. Tak lama akhirnya ia pun tiba di alamat tersebut. Di sana justru tempat itu benar-benar tempat yang cukup menakutkan karena merupakan tempat untuk para pria bergulat. Saat ia akan memasukinya justru langsung dihalangi oleh penjaga. Squidward menjelaskan jika dia telah memesan di tempat ini untuk makan santainya. Namun ia langsung dipersilahkan masuk dengan cara dilempar guys. Yang padahal ternyata nomor tempat itu bukanlah 617, melainkan 917 karena angka 6-nya terbalik. Saat Squidward sudah berada di dalam, justru dia melihat pemandangan yang isinya hanya kekerasan saja. Banyak di antara mereka yang saling gelut dan melakukan pertarungan brutal. Sehingga membuat Squidward bertanya-tanya apakah memang tempatnya seperti ini. Hingga datanglah salah satu penjaga di luar tadi yang menghampiri Squidward. Ia pun menanyakan pesanan menu makanan apa yang dia pilih untuk dimakan. Meski penuh dengan banyak tekanan dari berbagai kelompok perkumpulan makhluk berbadan besar itu, Squidward tetap saja memilih makanan sesuai dengan seleranya. Mereka kemudian langsung segera mengambilkan menu makanan yang benar-benar sangat ekstrim. Pertama-tama mereka menyajikan minuman yang sangat ekstrim. Squidward yang terpaksa kemudian langsung meminumnya. Awalnya minuman itu terasa enak, hal itu pun membuat mereka terkejut, hingga pada akhirnya secara tiba-tiba saja kepala Squidward merasakan hal aneh, hingga berterbangan kemana-mana. Squidward pun berhenti bergerak setelah kepalanya bertabrakan dengan tinju lengan manusia hingga membuatnya pingsan. Lalu ketika ia tersadar dari pingsannya, Squidward pun marah kepada mereka dan menanyakan tempat apa ini. Si penjara Rex berkata bahwa tempat ini merupakan tempatnya bagi para pegulat. Akibat tabrakan itu ternyata membuat Squidward hilang ingatan. Ia tidak tahu siapa dirinya, juga siapa namanya. Tentunya hal itu langsung dimanfaatkan oleh Rex untuk diadukan di arena pertarungan. Atau Squidward akan dilombakan menggantung di dinding orang-orang tertangguh seperti di hadapannya itu. Untuk memulai semuanya, Rex memberi nama baru kepada Squidward dengan julukan kaki gila. Dalam serentak semua orang langsung menyambut dengan melemparkan berbagai barang ke tubuh Squidward hingga membuatnya babak belur. Rex kemudian langsung segera membawa Squidward masuk ke dalam gengnya. Pertama-tama Squidward akan dites agar ia menjadi anggota yang sesungguhnya. Rex pun langsung meminjamkan motor kesayangannya. Setelah Rex memberikan topi, Squidward langsung segera menarik gas motornya hingga membuat motor itu melaju dengan sangat kencang dan menabrak markas perkumpulan mereka. Squidward tidak bisa mengendalikan motornya hingga ia pun terjatuh. Rex lalu datang yang langsung mengatakan kepada Squidward bahwa dia telah lolos ujian untuk masuk ke dalam gengnya karena ketika dia menabrak markasnya ternyata banyak orang-orang yang mengalami luka-luka. Dan itu adalah tes ujian yang sangat sempurna yang pernah mereka jumpai. Squidward kemudian diberikan sepatu besar dan bergaya setelah dua anggotanya mengambil dari orang lain. Mereka pun kemudian langsung berkeliling kota di Bikini Bottom dengan gaya petantang petenteng. Mereka berniat ingin mencari seseorang untuk diajak baku hantam. Rex telah memiliki satu mangsa agar Squidward menghajarnya. Awalnya Squidward menghampiri pria itu dan memintanya untuk difoto. Namun karena Squidward banyak gerakan menyebabkan ia kehilangan keseimbangan. Tangannya nggak sengaja mengambil topi hingga tak sengaja terlempar ke tempat tong sampah. Rex yang melihat itu langsung memuji aksi Squidward yang berhasil menumbangkan hanya sekali serang saja. Ia pun akhirnya mendapatkan pakaian dari seseorang yang sepatunya pernah diambil karena ia telah lolos ujian lagi. Geng motor itu pun berkeliling kota dan berhenti di tempat restoran Tuan Crab. Di dalam geng itu mulai melakukan aksi nakalnya dengan mengganggu para pelanggan yang sedang makan. Hal itu bertujuan agar Squidward bisa seperti mereka. Kemudian Squidward mulai melakukan aksinya dengan memakan kentang goreng milik pelanggan. Hingga membuatnya sangat histeris dan ketakutan, ia pun pada akhirnya langsung segera pergi dari sana setelah Squidward memasukkan kentang ke dalam saus. Ia pun sangat bangga setelah melakukannya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang langsung menyapa Squidward.
Tentunya Squidward yang sedang hilang ingatan tidak mengenalnya. SpongeBob berusaha menjelaskan jika mereka adalah sahabat kerja dan tetangga. Namun Squidward yang tak percaya seketika itu langsung mengubah SpongeBob jadi bola-bola lalu meniupnya. Tuan Crab yang mendengar kegaduhan langsung keluar. Ia pun dibuat kaget tatkala banyak geng motor yang sedang berbuat kekacauan di restoran. Ia lalu langsung memarahi Squidward dan gengnya, namun dia bernasib sama halnya seperti SpongeBob. Saat itu juga Tuan Crab langsung memecat Squidward karena sudah berbuat ulah. SpongeBob justru kagum karena Squidward kini sangat maco. Malam hari pun telah tiba. Saat itu terlihat rombongan Squidward yang berhenti di rumahnya sendiri. Ia pun kemudian berniat ingin mengajak semua gengnya untuk menerobos masuk ke dalam rumahnya sendiri. Seketika itu, para gengnya langsung segera masuk dengan mudah. Saat di dalam, mereka pun sangat dibuat kegirangan karena sangat bebas untuk menghancurkan barang-barang milik Squidward. Seperti yang bisa kalian lihat, satu persatu barangnya rusak dan hancur tak karuan. Sementara itu, Squidward kini berada di ruangan yang penuh dengan lukisannya yang sangat berharga. Sebenarnya Rex mengingatkan bahwa lukisan itu adalah lukisan dirinya. Namun karena Squidward hilang ingatan, ia pun tidak ingat sama sekali. Kemudian langsung mencoret-coret lukisan itu. Ditambah lagi, Squidward memerintahkan seluruh gengnya untuk menghancurkan semua lukisan dan barang-barang di tempat itu, guys. Gak lama berselang, mereka telah mendengar suara alarm polisi yang ternyata setelah di luar, itu hanyalah suara SpongeBob saja. Ia mengatakan saat ia sedang melakukan ronde jam malam, ia melihat rumahnya dalam keadaan rusak seperti dibobol oleh para geng motor. Dan ternyata benar, rumah Squidward telah dimasuki oleh para geng motor yang merusak rumahnya. Namun Squidward pun langsung memarahi SpongeBob karena selalu ikut campur dengan urusannya. Squidward tidak sadar jika rumahnya telah ia rusak sendiri. Kemudian karena Squidward yang kesal langsung melempar SpongeBob. Di sana SpongeBob pun sedih karena Squidward telah melupakannya. Lalu untuk mengingatnya, SpongeBob meniup klarinet, namun Squidward langsung memasukkan bom. Sehingga bom tersebut meledak hingga menyebabkan rumahnya hancur lebur tak tersisa, guys. Squidward yang pingsan, tak lama dari itu ia pun akhirnya tersadar dan mulai ingat kembali siapa dirinya. Mengapa ia memakai baju kuno tidak seperti baju biasanya. Bahkan ia telah melupakan para geng motor itu hingga ia terkejut tatkala rumah dan barang-barangnya telah hancur. Ia pun menyalahkan geng motor itu, namun Rex menjelaskan jika kerusakan ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun Squidward tidak percaya begitu saja dengan perkataan mereka semua, meskipun Rex sudah memberitahunya bahwa itu adalah kesalahannya sendiri. Squidward pun langsung mengusir para geng motor itu. Karena dia kesal, ia pun menutup pintu dengan keras hingga membuat bak mandi di lantai atas mengenai kepalanya. Dan pada akhirnya Squidward pun hilang ingatan lagi. Ia kembali menjadi anggota geng motor lagi. Ia pun akan menikmati sebagai anggota geng motor sekaligus sebagai ketua baru. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, di suatu hari seorang pelanggan hendak memasuki restoran Krabby Patty, namun belum sempat membuka pintu, tiba-tiba restoran itu meledak hebat, menghancurkan seluruh bangunannya. Pelanggan itu pun hanya bisa nyengir dan berbalik arah, tak jadi membeli makanan tersebut. Akibat restoran yang meledak, para penghuni di dalamnya terlihat gosong terbakar akibat ledakan yang dahsyat. Yang mana ternyata semua itu adalah ulah plankton yang kembali berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty dengan meledakkan restoran menggunakan dinamit. Namun seperti biasa rencananya gagal total, berangkas tempat resep disimpan terlalu kuat, dan plankton pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah kekacauan, SpongeBob menyemprot wajah Squidward dengan alat pemadam kebakaran, meski Squidward tampak masih santai. Tuan Crab lalu berkumpul bersama krunya dan mengumumkan bahwa restoran harus direnovasi dan ia akan mengambil cuti untuk berlayar. SpongeBob senang bukan main mengira mereka akan liburan bersama, tapi harapannya langsung pupus saat Tuan Crab menyuruhnya tetap tinggal dan hanya mendoakan keselamatannya. Meskipun SpongeBob mengejar hingga ke tepi laut, Tuan Crab tetap pergi sendirian, meninggalkan SpongeBob yang menangis terseduh-seduh di pantai.
Namun tangisannya tak berlangsung lama karena ia ingin membantu Squidward membersihkan sisa-sisa ledakan. Sementara itu di dalam kapal pesiar, Tuan Crab memilih kabin termurah yang ada di ruang nomor 237, yang mana lokasinya di lantai paling bawah. Saat membuka pintu kabin, betapa terkejutnya dia melihat plankton juga ada di dalam sana. Rupanya mereka memesan kabin yang sama. Keduanya panik saat menyadari bahwa itu adalah kamar hunian ganda. Tak tahan tinggal bersama musuh bebuyutannya, Tuan Crab keluar dengan penuh amarah, mencaci maki plankton yang telah menghancurkan restorannya. Di bar kapal, Tuan Crab tak sengaja menabrak ikan lain dan tumpah di minumannya. Ikan itu mengajak Tuan Crab bermain seluncuran ekstrim. Awalnya menolak, namun akhirnya ia dipaksa naik ke atas. Saat akan meluncur, si pemandu mengatakan wahana ini harus dimainkan berdua. Dan siapa lagi pasangannya kalau bukan plankton. Keduanya langsung meluncur tanpa aba-aba dan menabrak anak-anak di bawahnya. Teriakan histeris mereka diiringi dengan jepretan kamera si pemandu. Setelah sempat ke permukaan, mereka jatuh lagi ke laut, dan pelampung Tuan Crab pecah. Tak lama mereka mulai saling menyalahkan. Hari-hari berikutnya di kapal terus diwarnai kekacauan. Mereka berdua dilarang bermain oleh Tuan Crab, tapi plankton tak peduli. Dalam satu permainan, Tuan Crab melempar bola ke arah plankton dengan sengaja. Plankton lalu membalas melemparkan air yang membuat Tuan Crab terlempar ke laut. Malam harinya, plankton berpesta bersama makhluk laut lain, namun Tuan Crab datang dan menginjak tubuhnya sambil berjoget. Kesal, plankton melempar piringan musik ke lampu hias hingga menimpa Tuan Crab, tapi bola lampu itu justru menggelinding dan mengejar plankton hingga kacau. Suatu ketika mereka makan di restoran yang berdampingan, plankton mulai usil membuat Tuan Crab kesal dan melempar makanan. Akibatnya seluruh ruangan menjadi berantakan, mereka pun dihukum disuruh bekerja di ruang pembakaran batu bara. Di sana Tuan Crab membanting sekopnya dan tanpa sengaja melubangi pipa air. Bocoran besar pun terjadi, alarm berbunyi keras. Kapten kapal mengumumkan kapal akan menabrak gunung es, dan benar saja tabrakan itu pun tak terhindarkan. Mereka terlempar keluar kapal, terombang-ambing di laut, dan kembali bertengkar. Tiba-tiba si pemandu misterius muncul lagi, mengajak mereka latihan sekoci. Namun Tuan Crab menolaknya mentah-mentah dan mendorongnya hingga menghilang. Mereka mendayung bersama, namun tak sejalan. Tuan Crab bahkan menghajar plankton dengan dayung. Hari berganti, mereka kini terdampar di pulau terpencil. Wajah sudah dipenuhi janggut putih. Plankton menatap laut dengan teropong berharap pertolongan. Saat sedang berdebat, si pemandu kapal muncul dari semak-semak. Kali ini menawarkan lomba bersepeda pantai. Plankton yang kesal langsung melempar benda ke kepalanya hingga pingsan. Tuan Crab justru memuji aksi itu lalu memompa celana si pemandu hingga membesar. Dan mereka pun ikut terbang terbawa. Di udara mereka tertawa bersama, namun si pemandu sadar dan panik. Ia melepaskan ikat pinggangnya dan mereka pun terjatuh ke laut lagi. Mereka terdampar sekali lagi guys. Tak lama muncul SpongeBob dengan alat pendeteksi barang. Ia menemukan mereka terkubur di dalam pasir. SpongeBob menjelaskan bahwa ia datang ke Lagunago untuk mencari harta karun. Kabar baik bagi Tuan Crab dan plankton, ternyata mereka sudah kembali ke Bikini Bottom. Setelah itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Tuan Crab terus mengoceh menyindir plankton dan plankton pun tak terima. Beberapa waktu berlalu, restoran Krabby Patty sudah diperbaiki, tapi suasananya tetap berasa sepi. Tuan Crab merasa bosan, begitupun plankton. Mereka sama-sama merasa ada yang hilang. Akhirnya, Tuan Crab mendatangi restoran Cambucket dan bertemu plankton. Ia tampak gugup dan berbicara serius. Secara mengejutkan, ia menunjukkan resep rahasia Krabby Patty kepada plankton. Plankton mengira Tuan Crab akan menyerahkannya. Tapi ternyata itu hanya umpan. Tuan Crab sebenarnya ingin mengajak bertengkar lagi seperti saat liburan. Namun belum sempat pertarungan dimulai, SpongeBob datang dan menemukan botol resep tergeletak di dekat Cambucket. Ia langsung membawanya pulang dan menyimpannya di dalam berangkas rahasia.
Kemudian tanpa disangka saat ia meniup debu pada botol itu, terlihat bahwa Tuan Crab, Plankton, dan si pemandu kapal terjebak di dalam botol kecil tersebut. Dan dengan polosnya, SpongeBob menutup brankas tanpa tahu bahwa di dalamnya ada 3 makhluk yang kini jadi koleksi rahasianya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Halo guys, pada suatu pagi, tepatnya di balai kota, terlihat wali kota yang sedang mengadakan upacara untuk pembukaan kapsul waktu buatan dari Sandy. Hal itu telah dihadiri oleh banyak ikan-ikan yang sedang mendengarkan pidatonya. Sandy kemudian datang yang langsung mencomot mic wali kota untuk menyapa para warga ikan yang sangat antusias. Begitu pula dengan SpongeBob yang muncul di kerumunan para ikan. Lalu para warga ikan langsung memasukkan barang-barang berharganya ke dalam kapsul untuk disumbangkan. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia hanya meninggalkan pesan tawa bahagianya ke dalamnya. Apalagi yang lebih gokilnya lagi, si Patrick cuma memasukkan barang bekas minuman ke dalam kapsul waktu, dikiranya itu hanya tempat sampah biasa. Setelahnya kini giliran Squidward yang memainkan klarinetnya di dekat ikan-ikan yang sedang menyumbangkan barangnya. Tentunya ikan itu marah, lalu langsung membuangnya. Squidward berusaha mengambil klarinetnya kembali, namun keburu Tuan Crab datang menyenggol Squidward. Di sana Tuan Crab menyumbangkan Krabby Patty dengan harapan bisa menjadi lebih berharga di masa depan yang akan datang. Di mana ada Krabby Patty, pasti ada Plankton yang sedang mengincarnya. Terbukti dengan kecepatan penuh, Plankton datang dengan menggunakan roket mininya untuk mengambil Krabby Patty yang berada di kapsul waktu. Akan tetapi Tuan Crab tidak memperdulikannya dan langsung menutup pintu kapsul serta mengurungnya hingga 2000 tahun lamanya terperangkap di dalam bersama dengan suara tawa dari SpongeBob sebelumnya. Mamam gak tuh? Itulah hal yang paling dibenci oleh Plankton. Si Karen yang melihat suaminya yang sudah terjebak, dia mah pura-pura nggak tahu aja, biar sekalian si Plankton hilang selamanya. Singkatnya, setelah 2000 tahun kemudian, Plankton akhirnya keluar dari kapsul waktu dengan perasaan yang sangat senang. Akhirnya dia bisa melihat lagi dunia perikanan. Namun Plankton kaget, pasalnya kini semua kota telah terbuat dari krom. Plankton yang penasaran dengan perubahan besar ini, dia pun berselancar dengan kaos kakinya di tengah-tengah kota sembari menikmatinya. Plankton secara tak sengaja telah menabrak krom bucket rumahnya sendiri yang kini dibuat dari krom. Dia yang penasaran kemudian mencoba untuk membuka pintunya dan mengambil peralatan canggih yang berada di dalam rumahnya untuk menguasai dunia. Namun secara tiba-tiba saja datanglah Karen, istri Plankton yang kini sudah berevolusi menjadi bola krom. Plankton pun sempat terkejut melihatnya. Apalagi saat itu kini semua warga ikan telah berubah dari segi berpakaian dan juga transaksi uang yang dilapisi dengan krom untuk membuka mata kaki Plankton untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karen mengajaknya jalan-jalan. Di sana Plankton melihat rumah Squidward yang kini jadi museum. Akhirnya selama beribu-ribu tahun, karya musik klarinet Squidward di masa depan ini telah disukai oleh banyak para warga Bikini Bottom. Meskipun kesuksesannya baru dimulai sehari setelah ia meninggal dunia. Terbukti dengan dibuatkannya patung wajah Squidward untuk mengenangnya. Setelahnya, Karen mengajak Plankton untuk bertemu dengan Patrick. Kini di masa depan, si Patrick telah berhasil menjadi Terminator logam cair yang bisa berubah bentuk menjadi apapun.
Patrick kemudian menyedot tubuh plankton. Namun saat dihabek, Patrick nggak suka dengan rasa dari tubuh plankton yang terasa asin. Setelahnya, si Patrick kembali tertidur lagi untuk bermalas-malasan. Karen lalu membawa plankton untuk dipertemukan dengan SpongeBob. Saat berada di rumahnya, Karen menggedor-gedor pintu dengan menghantamkan tubuh plankton ke pintu tersebut. SpongeBob lalu datang untuk menghampiri plankton yang kini sudah berubah menjadi lebih gaul lagi. Namun ketika beberapa saat, plankton mencoba untuk menowel-nowel tubuh SpongeBob, namun itu hanyalah bayangan dari hologram robot. Karena sekarang SpongeBob sudah berubah menjadi kubus krom padat di atas roda. Namun meskipun kini SpongeBob telah berubah, suara menjengkelkannya masih terngiang-ngiang di telinga plankton. Sehingga karena suara itu sangat menyiksanya, bagaikan hidup di neraka, plankton langsung pergi dari tempat itu, sembari diikuti oleh SpongeBob yang mengejarnya. Saking ketakutannya, plankton pun lalu melemparkan tanaman krom tepat di roda SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob terjatuh kelepekan karena tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian si plankton menemui Karen lagi untuk pergi ke tempat restoran Tuan Krab. Karen langsung membawanya. Namun ketika plankton tahu kini Chrome Crab telah bangkrut akibat kini semua orang sudah tahu tentang formula rahasia dari pembuatan Krabby Patty, Karen lalu menunjukkan bagaimana cara orang-orang memesan atau membeli Krabby Patty dengan alat canggih di masa depan ini. Sehingga hal itulah yang membuat Tuan Crab bangkrut. Plankton yang tahu kini zamannya sudah berubah, dia pun ingin pulang ke masa lalunya dulu. Dia tidak ingin melewatkan masa-masa indahnya. Oleh sebab itu Karen langsung membawa plankton ke Tridom milik Sandy yang terbuat dari krom juga. Saat berada di camp koral, plankton langsung memasuki ke dalamnya dengan gemetaran karena suara Sandy yang terdengar sangat menggelegar. Sandy lalu menyapa plankton yang kini telah berubah, dikarenakan dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang sejak akhir perkemahan. Plankton kemudian ingin agar Sandy membantunya untuk kembali lagi ke masa 2000 tahun yang lalu, sembari memohon-mohon kepada Sandy. Sandy pun karena dia sangat kasihan, akhirnya langsung membantu Plankton untuk kembali ke masa lalunya. Dalam sekejap dengan camp koral yang dimiliki oleh Sandy, akhirnya bisa membawa Plankton pergi kembali. Sedangkan untuk Karen sendiri, dia tidak sedih ditinggal pergi oleh suaminya dari masa lalu. Karena suaminya Karen yang sekarang berada di masa depan lebih gagah dan berotot, serta berperawakan lebih maco, dan badannya besar ketimbang Plankton di masa lalu. Di sisi yang lain, akhirnya Sandy dan Plankton telah berada di masanya yang sekarang. Plankton pun sangat senang, hingga dia pun mencium tanah, tanda dia sangat bersyukur. Sebelum Sandy pergi, dia telah menghapus ingatan Plankton agar tidak mengingat tentang resep rahasia formula Krabby Patty dengan menghantamnya menggunakan benda tumpul. Tentunya membuat Plankton langsung gelagapan. Plankton kemudian melihat Tuan Crab yang sedang memasukkan Krabby Patty-nya ke dalam kapsul waktu. Melihat itu, Plankton langsung pergi ke sana menggunakan roket mininya lagi. Sehingga Plankton pun kembali masuk ke dalam mesin kapsul waktu. Dan pada akhirnya Plankton terjebak lagi di dalamnya dan akan kembali lagi ke 2000 tahun masa depan yang akan datang. Plankton baru sadar bahwa sebelumnya dia telah merasakan hal ini seperti deja vu. Hai guys, episode dimulai yang memperlihatkan Plankton dan Karen sedang berada di kamar mandi. Saat itu Plankton mulai mempersiapkan segalanya hanya untuk Karen. Yang dengan hal tersebut terbukti hal itu bisa membuat hubungan mereka menjadi romantis.
Plankton mulai memandikan Karen dengan lumpur serta memijatnya. Kemudian saat mereka akan bercumbu mesra secara tiba-tiba saja nenek Plankton menelponnya, yang mana si nenek Plankton sempat tidak mengenali wajahnya karena menggunakan rambut wig. Plankton pun sedikit marah karena sang nenek masih saja menghubunginya lewat Karen. Alhasil Plankton langsung menyuruhnya pergi, namun sang nenek memerintahkan Plankton agar besok pagi ke rumahnya jam 8 pagi. Tujuannya hanya untuk menagih janji Plankton yang pernah mengatakan jika umurnya sudah mencapai 90 tahun, dia akan memberikan restoran Tuan Crab untuknya. Sedangkan besok itu adalah hari ulang tahunnya serta akan berkunjung ke restoran milik Tuan Crab. Mendengar hal itu, terpaksalah si Plankton mulai menggunakan rencana liciknya dengan menipu sang nenek bahwa restoran tersebut memanglah miliknya. Tentunya hal itu membuat hati sang nenek menjadi senang. Setelah panggilan ditutup, Karen langsung menampar Plankton karena sang nenek sudah mengganggu masa romantisnya. Karen yang masih kesal akhirnya membiarkan Plankton pergi dengan cara ditendang sampai keluar. Setelahnya, Plankton pun menjadi bingung hingga mengeluarkan isi otaknya bagaimana caranya dia mengatasi masalah ini. Hingga ia telah mendapatkan sebuah ide setelah melihat SpongeBob yang sedang menarik para pelanggan di luar untuk mampir di restoran. SpongeBob pun mulai bergaya mempontang-pantingkan papan itu ke sana kemari, berharap ada para pelanggannya yang mampir. Hingga papan itu justru malah mengenai kepalanya. Gak berselang lama dari itu datanglah Plankton dengan wajah sedih, yang mana ia pun langsung segera menjelaskan segala permasalahannya kepada SpongeBob. Pada intinya dia meminta bantuan kepada Tuan Crab untuk berpura-pura menipu neneknya bahwa restoran Krabby Patty itu miliknya. Dikarenakan sang nenek akan berulang tahun pada besok pagi. SpongeBob yang mendengarnya nggak bisa janji, namun Tuan Crab telah mendengarkan perbincangan mereka. Setelah beberapa waktu, Plankton menjelaskan keadaannya, Tuan Crab tetap saja tak begitu percaya kepada Plankton. Karena dia ingat Plankton selalu mengincar resep Krabby Patty miliknya. Hingga Plankton langsung menangis terseduh-seduh untuk meminta pertolongannya. Awalnya Tuan Crab enggan membantu. Namun karena dia juga memiliki seorang nenek, akhirnya ia pun mau menurutinya. Keesokan hari sebelum nenek Plankton datang, Tuan Crab terlebih dahulu menyimpan resep rahasia Krabby Patty. Bahkan dia sudah mengumpulkan seluruh karyawannya untuk menjalankan rencana. Untuk memulainya, Tuan Crab merobak seluruh barang-barang yang ada di dalam restoran ini, bahkan dia menggantikan simbol-simbol Plankton agar bisa terlihat jelas bahwasanya ini adalah punya Plankton. Di luar pun sama saja sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yang gak lama setelah itu akhirnya nenek Plankton pun telah tiba di lokasi. Mereka berdua langsung menyambut kedatangannya, yang sialnya Karen pun pada saat itu tidak dianggap oleh si nenek tua itu, sehingga membuat Karen marah dan meninggalkannya. Mereka pun kemudian masuk ke dalam, meski pintu masuk kecil namun di dalamnya sangatlah luas. Plankton mempersembahkan restoran ini untuk kado ulang tahunnya, kemudian dia langsung memperkenalkan kedua anak buahnya yaitu SpongeBob dan Tuan Crab jika mereka berdua adalah anak buahnya. Tentunya hal itu membuat si nenek tua itu sangat senang memiliki cucu sepertinya yang telah menguasai restoran besar. Plankton kemudian langsung memarahi mereka berdua untuk segera pergi bekerja, yang hal itu menyebabkan SpongeBob grogi. Sementara itu, Plankton menyuruh Tuan Crab untuk membersihkan di beberapa bagian yang dengan ngawurnya ia berlagak tidak sopan kepada Tuan Crab. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan harga dirinya. Untung saja Tuan Crab berhasil menahan amarah sehingga tidak membocorkan rahasia Plankton yang sudah membohongi neneknya. Di sisi lain terlihat Squidward yang sedang tertidur, kemudian Plankton langsung membangunkan serta memarahinya untuk segera pergi bekerja. Si nenek tua yang melihat Squidward mulai merasa kepincut dengan wajah ketampanan, ia pun langsung menggodanya yang membuat Squidward langsung merasa sangat jijik. Namun aksi penolakannya langsung dicegah oleh Plankton dan juga Tuan Crab. Alhasil terpaksalah Squidward menuruti keinginan mereka, karena jika tidak dituruti maka dia akan dipecat. Si nenek tua itu langsung diangkat naik ke kepalanya, tanpa malu si nenek penyot langsung menciumnya. Kemudian langsung mengajak Squidward pergi ke dapur.
Sebelum Krabby Patty itu dicicipi oleh sang nenek, terlebih dahulu si nenek menggunakan gigi palsu. Namun sayangnya terjatuh ke penggorengan hingga meleleh. Squidward akhirnya dengan itu dipaksa untuk mengunyah Krabby Patty yang dibantu oleh SpongeBob dan juga Tuan Crab. Setelah Krabby Patty itu sudah lebih lembut, si nenek tua itu langsung memakan Krabby Patty bekas mulut Squidward, sehingga membuat mereka sangat jijik saat melihat aksi tersebut. Sedangkan si nenek itu tetap menikmatinya, bahkan ia memuja si plankton karena telah berhasil menciptakan makanan tersebut. Singkat waktu setelah plankton banyak mendapatkan pujian dari sang nenek, akhirnya ia pun pulang namun hanya sebentar lagi karena ternyata si nenek tua itu masih mengingat jika plankton pernah berjanji akan berfoto dengan resep Krabby Patty. Sehingga ia pun langsung memohon kepada Tuan Crab karena kasihan ia pun langsung menurutinya. Namun ketika mereka sedang bersuah foto, justru si nenek tua itu langsung mencuri resep Krabby Patty tersebut menggunakan roket yang sebelumnya sudah dipasang. Hal itu membuat Tuan Crab dan karyawannya pada panik. Plankton berkata jika ia tidak terlibat dengan pencurian resep ini. Namun karena melihat adanya kesempatan, akhirnya ia pun langsung mengikuti jejak neneknya agar mereka bisa menguasai dunia. Namun sayangnya si nenek tua itu lebih memilih untuk mencuri seorang diri ketimbang dengan plankton. Disinilah plankton pun merasa sedikit menyesal karena kebaikan Tuan Crab malah disalahgunakan. Sebaliknya juga Tuan Crab dan SpongeBob merasa telah ditipu dan dibohongi oleh plankton yang masih saja berbohong. Padahal mereka berniat baik untuk membantu dirinya. Singkat waktu si nenek tua itu telah sampai ke rumah, ia pun sempat berangan-angan akan menguasai Krabby Patty dengan Squidward yang menjadi kekasihnya. Namun semua hal itu hanya mimpi belaka hingga membuatnya tertidur pulas. Sedangkan Tuan Crab dan yang lain langsung mengambil resep tersebut dengan diganti botol lain. Film pun ditutup dengan si plankton yang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-90. Yang kemudian film pun berakhir guys.